Ya, perkenalkan nama saya Marcelina Gun Pendong dengan NIM 2310911120010. Jadi di sini saya ingin membahas sedikit terkait dengan materi yang telah diberikan kepada kami oleh Dr. Oski pada pertemuan sebelumnya. Jadi di sini yang pertama saya ingin bahas dulu terkait dengan sistem saraf pusat dan juga sistem saraf tepi. Untuk sistem saraf sendiri kan terbagi menjadi dua, yaitu sistem saraf pusat dan juga sistem saraf tepi. Kalau untuk sistem saraf pusat atau sentral ini, itu berasal dari otak dan juga medula spinalis yang fungsinya itu dia fungsinya kompleks. Contohnya itu untuk menyimpan yang namanya memori, kemudian membentuk hayalan atau pikiran, kemudian akan berhubungan dengan emosi. SPPI ini juga nanti akan membantu tubuh kita itu agar bisa cepat beradaptasi terhadap apabila adanya perubahan di dalam tubuh itu sendiri. Kemudian kalau untuk sistem saraf tepi atau biasa yang kita kenal dengan sistem saraf perifer, ini akan berhubungan ke medula spinalis. Kemudian nanti juga kita akan belajar tentang nervi cranialis beserta hubungannya dengan encephalon. Untuk fungsinya sendiri itu nanti adalah mengendalikan aktivitas otot dan juga visceral dan menjadi penghubung penting antara lingkungan sekitar dan bagian-bagian tubuh inferior tubuh. Next. Kemudian ini ada 12 nervus cranialis. Di sini ada beserta fungsi-fungsinya. Kalau untuk olfaktorius itu nanti dia lokasi persarafannya itu ada pada mukosa olfaktoria. Nanti itu kalau untuk optikus, sebenarnya optikus, oculomotorius, dan juga abdusen ini sama-sama untuk bekerja pada bulbus oculi. Nanti itu tapi kalau misalkan optikus itu dia akan berfungsi lebih ke retina. Kemudian nanti kalau untuk oculomotorius itu dia akan menginervasi nanti otot-otot intra dan juga ekstraokuler. Kemudian kalau untuk abdusen itu nanti akan lebih mempersarafi itu untuk otot-otot mata tapi bagian yang ekstraokuler. Kemudian di sini ada trigeminus. Untuk trigeminus ini dia itu ada otot punyahan dan juga kulit-kulit wajah dan juga saraf-saraf pada kulit wajah. Kemudian nanti ada juga nervus facialis. Untuk nervus facialis ini, dia tuh akan lebih berperan kepada otot-otot yang mengatur ekspresi. Kemudian juga uh, organ pencer organ pengecapan dan juga kelenjar. Kemudian nanti ada vestibulocochlearis. Vestibulocochlearis ini akan berhubungan dengan telinga atau pendengaran. Dan juga nanti kalau karena telinga dan pendengaran ini akan berhubungan dengan keseimbangan, maka nanti vestibulocochlearis ini juga akan berhubungan dengan yang namanya keseimbangan. Kemudian ada yang namanya glosopharyngeus. Kalau untuk glosopharyngeus ini, dia akan mempersarafi nanti otot-otot faring dan juga kelenjar parotis. Kemudian nanti ada nervus vagus, itu akan mempersarafi nanti otot-otot faring, laring, organ dalam, dan lain sebagainya. Kemudian nanti ada nervus aksesorius. Nanti untuk nervus aksesorius ini dia akan mempersarafi nanti ada musculus trapezius dan juga sternocleidomastoideus. Kemudian nanti ada nervus hipoglossus yang berfungsinya untuk menginervasi otot-otot lidah. Bisa kita lihat. Nah, nanti kalau misalnya kita belajar terkait dengan 12 saraf nanti, itu kan nanti bakal ada sistem-sistem jarasnya. Nanti kalau untuk jaras-jarasnya itu, kita akan berhubungan kayak di nervus oculomotorius itu ada yang namanya nuclei nervi oculomotorii. Nanti dia tuh akan keluar, kemudian nanti dia akan masuk ke organ-organ targetnya. Kemudian kita next terlebih dahulu. Ini kita lihat kalau untuk nervus
olfaktorius, kita bisa lihat dia itu akan mempersarafi nanti bagian-bagian pada penghidup kita. Kemudian nanti ada nervus opticus, kita lihat di sini organnya, organ targetnya nanti ada di organ bulbi oculi, kemudian nanti ada eh, nervus dan juga akan mempersarafi nanti ini ada otot-otot mata atau bagian ekstra dan juga bagian intra. Kemudian nanti masih banyak-banyak lagi apa. Kemudian kita masuk ke organ sensoris. Untuk organ sensoris ini yang kita kenal itu biasanya ada 5. Yang pertama itu ada mata, kemudian ada telinga, kemudian ada peraba, kemudian ada lidah dan juga penghidu atau bagian hidung. Untuk organ-organ sensori ini adalah organ tubuh yang nantinya akan berfungsi untuk mendeteksi dan juga menerima rangsangan dari lingkungan luar. Organ-organ ini biasanya tuh memiliki reseptor-reseptor khusus. Ya, nanti reseptor-reseptornya ini akan merespon rangsangan fisika ataupun kimia, kemudian nanti akan dikirimkan sinyal tersebut ke otak melalui saraf, di mana nanti sinyal-sinyal itu sendiri akan diproses dan akan dipersepsikan, seperti penglihatan, pendengaran, rasa, dan juga sentuhan. Contohnya nanti kalau misalkan di kulit, itu dipersepsikan itu ada yang sederhana, secara sederhana, atau juga ada yang pilihan. Kalau misalkan secara sederhana itu, eh kayak misalkan kita memanggil seseorang, kemudian dia menolak itu secara sederhana. Sedangkan kalau misalkan pilihan, ketika kita itu kita diberikan pilihan nanti persepsinya itu kita bakal diberikan pilihan kita memilih ini yang ini. Jadi agak lebih lama untuk sistem jarasnya. Dan kita masuk ke yang pertama. Baik, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan bulbus oculi. Kalau untuk bulbus oculi sendiri ini, dia itu akan terbagi menjadi organ organovisus ini akan terbagi menjadi 2, yaitu ada bagian oculus dan juga oculi accessorius. Kalau untuk oculus itu sendiri, dia itu terdiri atas bulbus oculi dan juga nervus opticusnya. Sedangkan kalau misalkan nanti oculi accessorius itu seperti namanya tuh aksesoris, berarti dia tuh seperti bulu mata, bisa ada palpebra, konjungtiva, kemudian ada muscula extrinsic bulbi, kemudian ada aparatus lacrimal juga. Kalau misalkan kita lihat pada gambar itu ada yang namanya di sini ada palpebra superior, ada 2 pars palpebra superior ini akan terbagi menjadi 2 pars, yaitu pars supratarsalis dan juga uh, pars tarsalis. Kemudian nanti ada juga pada bagian bawahnya itu ada namanya palpebra inferior. Kemudian ini ada uh, supercilium. Kemudian kalau misalnya kita lihat pada bagian gambar yang sebelah kiri, ini ada yang penting itu adalah angulus oculolateralis. Kemudian juga nanti akan ada tunica conjunctiva bulbi, carancula lacrimalis, dan juga angulus oculimedialis. Baik, selanjutnya. eh Kalau misalkan bulbul oculi ini sendiri itu akan terbagi menjadi 2. Itu nanti granula lacrimalis ini kan akan menghasilkan cairan. Itu akan disalurkan melalui ductus excretorius lacrimalis. Kemudian nanti akan turun ke vernix conjunctiva. Kemudian juga akan masuk ke permukaan anterior bulbus oculi, kemudian canalis lacrimalis, kemudian sacus lacrimalis, kemudian masuk ke ductus nasolacrimalis dan juga meatus nasi inferior. Selanjutnya, ini adalah otot-otot yang ada pada mata yang tadi dipersarafi oleh bagian-bagian masing-masing oleh nukleus masing-masing dari nervus tuh. Di sini ada musculus rectus medialis, musculus rectus uh, musculus obliquus superior, musculus obliquus inferior, kemudian ada musculus rectus superior, musculus rectus inferior,
musculus rectus lateralis, kemudian ada annulus tendineus communis, dan masih banyak lagi. Kemudian kita lanjut ke organ selanjutnya, yaitu ada telinga. Kalau untuk telinga ini sendiri, kita langsung masuk ke mekanisme pendengaran. Kalau untuk mekanisme pendengaran itu, di mana gelombang suara itu nanti akan masuk, kemudian nanti dia itu akan memberikan tekanan ke membran timpani, akan memberikan tekanan ke membran. Dan nanti akan ada yang namanya cairan perilimfe dalam skala vestibuli yang akan mengalir sepanjang koklea yang akan nanti mendorong itu membran retinar. Kemudian nanti untuk endolimfe ini dalam skala media itu dia tuh akan mengalir. Kemudian itu endolimfe dalam skala media ini akan bergerak akhirnya dan akan menarik membran basilaris dan membran tektorial ke arah ke arah yang berlawanan. Kemudian nanti disebabkan olehnya ada gerakan ini itu akan menggerakkan yang namanya sterosilia pada sel-sel. Bisa kita lihat di sini. Akan masuk tadi akan memberikan tekanan pada membran timpani bagian sini, kemudian nanti akan berproses juga pada bagian sini, kemudian nanti eh, gerakan-gerakan itu kan tadi akan menggerakkan yang namanya sterosilia pada sel-sel, kemudian sel rambut ini nanti akan mengirimkan sinyal listrik ke sel neuron, kemudian nanti setelah dikirimkan itu akan diteruskan ke otak. Selanjutnya kita bisa lihat juga di sini untuk struktur-strukturnya. Kemudian ini juga ada serabut-serabut saraf eferennya, serabut-saraf aferennya yang berfungsi sebagai sensorik tentunya. Kemudian di sini juga ada nukleus yang tentunya berperan dalam sistem jeras ini. Kemudian kita masuk ke uh, hidung atau organ penghidup. Untuk organ penghidu ini kalau misalnya kita lihat dari luar, kita akan menemukan beberapa struktur-struktur seperti yang ada di sini. Itu ada sutura frontalis, sutura frontal maxillaris, kemudian ada cartilagine nasolaterales, kemudian ada cartilagine.
tarafi pada organ-organ ini sendiri. Di sini ada nervus olfactorius, nervus amyoidalis anterior, nervus nasopalatinus, dan lain sebagainya. Kalau untuk organ penghindus sendiri itu tentu fungsinya adalah untuk reseptor dari bau itu sendiri. Kemudian kalau untuk lokasinya itu dia tuh berada pada atap rongga hidung pada bagian septum nasi serta juga kongka nasalis superior tulang ethmoidalis. Kalau untuk organ penghidung sendiri ini dia tuh tersusun dari yang namanya ada epitel olfactorius dan juga lamina propria. Kalau untuk epitel olfactorius ini atau sel olfactorius, kemudian ada sel sustentakuler, sel basal dan juga eh, dia tuh biasanya berwarnanya tuh lebih kekuningan. Kemudian nanti ada lamina propria. Lapisan di bawah ini merupakan lapisan yang berada di bawah epitel. Jaringan terdiri atas jaringan-jaringan ikat longgar, kemudian terdapat akson sel olfaktorius, pembuluh darah, serta kelenjar Bowman. Selanjutnya, nanti ada kulit. Untuk kulit ini sendiri, dia tuh sebenarnya terbagi menjadi dua jenis. Dia tuh ada jenis yang tebal dan juga tipis. Dan dia itu akan terbagi menjadi dua lapisan utama. Yang pertama ada epidermis dan juga dermis. Kalau untuk epidermis kita perbesar lagi di sini. Di sini ada lapisan-lapisan yang kita bisa lihat secara histologis. Kalau untuk lapisan-lapisannya ini ada yang namanya stratum corneum, kemudian ada stratum spinosum. Di sini akan terbagi lagi nanti menjadi beberapa struktur. Ada yang namanya stratum lucidum. Stratum lucidum ini berada pada bagian atas stratum granulosum. Kemudian juga nanti akan ada dermis papilar. Kemudian nanti pada bagian kulit ini sendiri dia tuh akan terdapat reseptor-reseptor yang nantinya akan mengantarkan atau mengirimkan sinyal pada yang mengirimkan sinyal diteruskan kepada otak begitu. Dan tentunya pada lapisan-lapisan ini sendiri itu punya punya ciri-cirinya masing-masing dan punya fungsi masing-masing. Pada kulit ini juga nanti akan terdapat yang namanya tuh kelenjar sebasea atau kelenjar minggu. Di mana nanti ini tempat untuk pertumbuhan keluarnya selubung rambut pada seluruh tubuh dan terdapat pada seluruh bagian tubuh kecuali nanti pada telapak kaki dan juga telapak tangan. Dan untuk letaknya itu dermis dan juga hipodermis. Nanti dia itu fungsinya itu untuk apa? Fungsinya itu untuk mempertahankan yang namanya tekstur kulit dan juga fleksibilitas dari rambut itu sendiri. Dan produk yang dihasilkan itu merupakan sebum yang berasal dari kolesterol dan juga TG. Kemudian nanti akan ada juga yang namanya kelenjar keringat. Kelenjar keringat ini berfungsi lebih kepada pengaturan suhu itu sendiri untuk menjaga homeostasis dari suhu. Di sini kita akan membahas terkait dengan 12
nervus cranialis. Untuk 12 nervus cranialis ini yang tadi sudah saya sebutkan dari olfaktorius, opticus, oculomotorius, dan lain sebagainya, itu kan terdapat yang namanya um, nukleusnya. Dan juga di sini kita membahas terkait dengan nervus olfaktorius terlebih dahulu. Kalau untuk nervus olfaktorius ini, dia itu akan berorigo pada nanti olfaktorio bul 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 origonya pada bulbus olfaktorius. Kemudian nanti untuk insersionya itu berada pada nasal mucosa. Nanti kalau untuk fungsinya dari olfaktorius ini sendiri atau ya olfaktorius ini adalah mengantarkan rangsangan penciuman atau mengantarkan rangsangan untuk indera penciuman. Kemudian ada yang namanya nervus opticus. Untuk nervus opticus ini sendiri dia itu akan berorigo pada retina dan juga berinsersio pada diencephalon, termasuk nanti dalam dan termasuk pada jalur visual. Fungsinya itu tentu akan berhubungan dengan penglihatan. Kemudian ada nervus oculomotorius. Kalau untuk nervus oculomotorius ini sendiri itu akan berorigo pada midbrain atau mesencephalon. Kemudian nanti akan berinsersionya itu pada otot-otot eksternal yang tadi sudah kita lampirkan. Dia itu akan berinsersio pada otot-otot eksternal mata. Bisa kita lihat pada gambar. Pada Nah, pada bagian-bagian ini nanti dia tuh akan nih, dia akan menginervasi kan tadi dia tuh akan menginervasi pada bagian eksternal. Ini ada otot-otot rectus superior, uh, rectus superior, kemudian ada rectus inferior, kemudian ada rectus medialis, kemudian ada juga obliquus inferior. Musculus obliquus inferior. Kemudian nanti kalau untuk fungsinya sendiri itu adalah untuk menggerakkan bola mata. Kemudian untuk membuka kelopak mata dan juga mengatur ukuran dari pupil itu sendiri. Kemudian akan ada nanti nervus trochlearis. Kalau untuk nervus trochlearis ini, kita kembali terlebih dahulu. Nervus nervus trochlearis. Nih, ini kan terbagi menjadi tiga pada bagian ini. Ada tiga. Jadi sebenarnya tiga bagian itu berhubungan karena sama-sama mempersarafi pada bagian penglihatan.
dia tuh akan menggerakkan bola mata, membuka kelopak mata dan juga mengukur menggerakkan bola mata ke bawah dan ke samping atau bagian medial tentunya. Kemudian nanti akan ada trigeminus. Untuk origonya sendiri itu berada pada struktur pada batang otak atau bagian pons. Kemudian nanti dia tuh akan berinsersia pada musculus masseter, temporalis, dan lain sebagainya itu yang berhubungan pada kulit wajah ataupun mukosa. Kemudian nanti fungsinya itu tentunya untuk sensasi wajah dan dia itu akan bercabang menjadi tiga. Itu ada thalamikus, maxillaris dan juga mandibularis yang fungsinya itu juga berbeda-beda. Untuk nervus abducens atau nervus yang keenam ini juga sama berorigo pada bagian pons. Kemudian nanti akan berinsersio pada otot rectus lateralis mata. Kemudian selanjutnya em, ada nervus facialis. Nervus facialis itu masih sama berorigo pada bagian pons yang berfungsi yang berinsersionya itu nanti pada otot-otot wajah yang berfungsi juga itu nanti untuk sekresi air mata, air liur, serta pengecapan pada 2/3 anterior lidah. Kemudian nanti ada nerva vestibulo-cochlearis atau nervus yang pada 8 itu origonya itu telinga bagian dalam, insersi yang berfungsi tadi sebagai pendengaran dan juga keseimbangan. Kemudian ada nervus glossopharyngeus atau nervus yang ke-9 yang akan berorigo pada medulla oblongata, kemudian akan berintensi pada paring dan juga kelenjar parotis. Yang fungsinya itu nanti adalah pengecapan pada sepertiga posterior lidah, kemudian nanti refleks menelan dan juga kontrol kelenjar parotis. Kemudian nanti akan ada nervus vagus yang jaraknya paling panjang karena dia itu akan menginervasi pada bagian visceral juga. Yang origonya itu ada medulla oblongata. Kemudian nanti fungsinya itu mengatur ya fungsi otonom seperti contohnya detak jantung, kemudian pencernaan. Kan tadi aku bilang dia itu akan saraf pada bagian-bagian visceral. Kemudian nanti untuk nervus accessorius, nervus yang ke-11 ini berorigo pada bagian medulla oblongata dan juga sumsum tulang belakang pada bagian servikal. Kemudian nanti insersionya itu adalah musculus trapezius dan juga musculus sternocleidomastoideus yang fungsinya itu untuk pergerakan pada bagian leher, kepala, dan juga bahu. Kemudian ada nanti nervus hipoglossus. Origonya itu berada pada medulla oblongata. Kemudian insersionya itu ada pada otot lidah dan juga fungsinya untuk mengatur pergerakan lidah untuk berbicara, mengunyah, serta menelan.